Matahari musim semi memanjat tinggi di langit Baghdad, memandikan kota dengan cahaya keemasan yang lembut namun menyengat. Di kejauhan, azan zuhur mulai menggema dari menara-menara masjid yang berkilau. Tapi di dalam istana megah yang berdiri kokoh di jantung kota, suasana justru terasa hampa. Hari itu, seperti biasanya, istana kerajaan tampak hidup. Para dayang berlalu lalang membawa nampan perak berisi anggur dan buah delima. 3 penari dari Basrah menggerakkan tubuh lenturnya diiringi denting kecapi yang dimainkan dengan hati-hati oleh pemusik tua di sudut ruangan. Aroma dupa kayu gaharu membumbung dari pembakar tembaga, menari bersama cahaya mentari yang menembus kisi-kisi jendela. Namun, semua itu tidak mampu membangkitkan semangat Raja Harun al-Rasyid yang sedang duduk termenung di singgasananya yang terbuat dari kayu cedar, berlapis emas dan permata merah delima. Tatapan matanya kosong, jemarinya memutar-mutarkan cincin zamrud di jari telunjuknya, dan kepalanya bersandar malas ke sandaran kursi bertatahkan ukiran bunga mawar. Hiburan yang itu lagi, gumamnya datar. Sudah berapa kali aku melihat tari suku Dailam, berapa kali aku mendengar lagu-lagu cinta dari Persia. Semua ini menjemukan. Menteri utama yang berdiri tak jauh darinya pun mulai panik. Ia memberi isyarat halus kepada pelayan agar mengganti lagu kecapi dengan rebab dari Mesir. Tapi raja tetap tak bergeming. Seorang juru syair maju dengan percaya diri, membacakan bait-bait puisi tentang bulan yang merindukan bumi. Cukup, potong raja, suaranya berat dan pelan, namun cukup membuat seluruh aula terdiam. Semua yang kutonton, semua yang kudengar, terasa seperti mengulang mimpi yang sama. Aku ingin sesuatu yang baru, bukan sekadar menarik, tapi mengguncang. Para menteri mulai saling berpandangan, gelisah. Seorang wazir yang berdiri paling dekat memberanikan diri bersuara. Tuanku, mungkin hamba bisa mendatangkan ahli sulap dari Samarkand. Ia mampu membuat koin menghilang di balik telinga. Tidak, kata raja tegas. Itu sudah kulihat 10 tahun lalu, dan dia bahkan menjatuhkan burung dara di tengah pertunjukan. Seisi ruangan membeku, bahkan penari berhenti menari. Para pemusik meletakkan alatnya. Pelayan berdiri kaku sambil menahan napas. Semua tahu, saat sang raja mulai bosan, maka siapapun bisa jadi korban. Tiba-tiba, raja berdiri dari singgasananya. Aku tahu, serunya lantang. Seluruh ruangan tersentak. Aku ingin sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Sesuatu yang bodoh, tapi begitu sulit hingga hanya satu orang bisa melakukannya. Wazir utama menelan ludah. Apa maksud Baginda? Raja mengangkat kedua tangannya ke langit-langit yang tinggi dan berukir indah. Aku ingin seseorang menangkap bayangannya sendiri dan membawanya ke hadapanku. Hari ini juga, di siang bolong ini. Pelayan tercekat, penari melongo. Seorang menteri hampir menjatuhkan gulungan naskah. Baginda, maksudnya bayangan? Tanya wazir, setengah tidak percaya. Ya, bayangan yang mengikuti kita setiap hari, yang muncul saat matahari menyala dan lenyap saat gelap. Tangkap dia, masukkan ke dalam karung, dan antarkan ke hadapanku. Hening, terdengar suara kucing bersin di luar jendela. Lalu seorang pelayan muda yang baru direkrut, mungkin karena belum cukup lama untuk tahu kapan harus diam, berbisik. Tuanku, mungkin hanya satu orang di Baghdad yang bisa. Siapa? Potong raja cepat. Abu Nawas. Tuanku. Raja langsung tersenyum lebar. Senyum itu yang selama berhari-hari tidak muncul, kini menghiasi wajahnya seperti matahari menyinari taman setelah badai. Panggil dia sekarang juga. Wazir memberi isyarat cepat. Beberapa pengawal segera menunggang kuda keluar dari gerbang istana. Di balkon, raja kembali duduk dengan wajah berbinar. Ia menyesap syarbet delima pelan, matanya menatap ke kejauhan. Hari ini, aku yakin, aku akan tertawa. Sementara panas matahari membakar jalan-jalan Baghdad,
Rombongan utusan istana melaju cepat dengan kuda-kuda terbaik. Debu jalanan berterbangan di belakang mereka saat mereka menembus keramaian pasar, membawa titah penting, memanggil Abu Nawas ke istana. Di sebuah sudut kota tua, tak jauh dari sumur umum dan lapak penjual kurma, berdiri rumah kecil milik Abu Nawas. Rumah itu sederhana, dindingnya dari bata tanah liat, pintunya kayu tua, namun halaman kecilnya dipenuhi tanaman obat, dan suara burung jalak terdengar riang dari sangkar gantung di teras. Disitulah Abu Nawas duduk di atas tikar anyaman, sedang menyeruput teh hangat sambil membaca syair-syair lama. Jubahnya lusuh, tapi matanya tajam dan wajahnya selalu tenang, seperti air yang siap memantulkan siapapun yang mencoba menilainya. Ketika pasukan istana tiba, seorang pengawal membuka helm dan membungkuk sopan. "Tuan Abu Nawas, Raja Harun al-Rasyid memanggil Anda." Segera, Abu Nawas menatap langit sebentar, lalu mengangguk pelan. Jika Raja memanggil, maka pastilah antara dua hal. Ia ingin tertawa atau ingin marah, dan keduanya bisa disebabkan oleh saya. Ia tertawa kecil, menyesap teh terakhirnya, lalu berdiri dan mengambil tongkat kayunya. Dengan langkah santai namun penuh wibawa, ia mengikuti rombongan kembali ke istana. Begitu memasuki gerbang istana, Abu Nawas disambut dengan penuh perhatian. Para pelayan membungkuk, para menteri melirik, dan bahkan para penjaga tampak berusaha menahan senyum. Mereka tahu, setiap kemunculan Abu Nawas selalu berarti satu hal: istana akan heboh. Ia dibawa ke aula utama kerajaan, tempat Raja Harun al-Rasyid duduk gagah di singgasana emas, dikelilingi oleh para menteri, wazir, dan pengiring kerajaan. Langit-langit aula tinggi menjulang, dihiasi lukisan kisah para nabi dan ukiran bunga mawar. Udara terasa sejuk oleh tiupan kipas dari para pelayan, dan wangi gaharu memenuhi ruangan. "Salam sejahtera wahai raja yang bijaksana dan bercahaya seperti matahari pagi," sapa Abu Nawas dengan hormat dan gaya khasnya yang berlebihan. "Abu Nawas," ujar raja sambil tersenyum lebar, "hari ini aku ingin tahu, apakah engkau benar-benar secerdik yang dikabarkan orang?" Abu Nawas membungkuk. "Hamba tak pernah mengklaim cerdik, tuanku. Hamba hanya sering terselamatkan oleh akal-akal kecil." Para menteri tergelak kecil. Raja mengangkat tangannya, menyuruh semua diam, lalu berdiri. "Abu Nawas, aku ingin kau melakukan sesuatu yang sangat sederhana, tapi belum pernah dilakukan siapapun." Abu Nawas mengangguk pelan, memperhatikan raja dengan mata tajamnya. "Perintah apapun, selama tidak membuatku memakan sandalnya sendiri, akan hamba coba. Tangkaplah bayanganmu sendiri, masukkan ke dalam karung, dan bawa ke hadapanku. Hari ini juga, sebelum matahari tenggelam." Seisi ruangan terdiam. Beberapa pelayan menoleh dengan wajah bingung. Seorang menteri hampir menjatuhkan cangkir. Hanya suara air mancur di pojok aula yang terus mengalir, menjadi latar absurd dari perintah raja yang tidak masuk akal itu. Abu Nawas tidak langsung tertawa. Ia tidak mengangkat alis. Ia hanya berdiri diam, memejamkan mata sebentar, lalu membuka mata dan tersenyum kecil. "Bayangan tuanku?" "Ya, bayanganmu sendiri, yang mengikuti kemanapun engkau melangkah kecuali saat gelap. Dan harus saya tangkap, seperti menangkap pencuri, bebas, asal bisa dibawa ke hadapanku." Abu Nawas mengangguk, lalu berjalan pelan ke arah jendela besar, membiarkan cahaya matahari menyinari tubuhnya. Ia melihat bayangannya sendiri jatuh di lantai marmer. Ia mengangkat kaki pelan, seolah-olah hendak menginjak bayangannya. Dia cepat, gumamnya. Raja tertawa geli. "Engkau punya waktu hingga matahari terbenam. Jika kau berhasil, kau akan diberi emas. Tapi jika gagal, kau akan berdiri di pasar selama 1 hari penuh sambil membawa papan bertuliskan, 'Aku pendusta.'" Beberapa menteri menahan napas, namun Abu Nawas hanya membungkuk hormat. "Hamba mohon waktu hingga waktu zuhur, dan mohon tuanku bersedia menunggu di aula utama saat bayangan saya siap ditangkap." "Baik, aku menantikan pertunjukan terbesarmu, Abu Nawas." Abu Nawas pun mundur perlahan, dan sebelum pergi,
Ia berkata pelan sambil menoleh. Kadang-kadang, yang paling sulit ditangkap adalah sesuatu yang paling setia menemani. Dan dengan senyum tipis di bibirnya, ia meninggalkan aula istana, membawa serta satu perintah, satu teka-teki, dan satu kesempatan untuk membuktikan bahwa akal yang tajam lebih ampuh dari sekadar logika. Begitu keluar dari istana, Abu Nawas berjalan perlahan menuruni tangga marmer kerajaan, dikelilingi oleh tatapan penuh rasa penasaran dari para pelayan dan pengawal. Sebagian tersenyum geli, sebagian lainnya justru khawatir. Tak ada yang tahu pasti, apakah ia benar-benar akan mencoba menangkap bayangannya sendiri, atau hanya mempermainkan sang raja? Menangkap bayangan, gumam Abu Nawas sambil menyipitkan mata menatap tanah. Tugas mustahil, atau teka-teki yang ingin dilucuti lapis demi lapis. Ia terus berjalan melewati taman istana yang teduh, lalu keluar ke jalan utama Baghdad. Kota itu sibuk seperti biasa, pedagang berteriak menawarkan kurma dan karpet. Anak-anak berlarian mengejar bola dari kulit kambing, dan suara azan zuhur mulai terdengar dari menara masjid. Namun kali ini, Abu Nawas tidak menuju rumahnya. Ia justru mengambil jalan memutar dan berbelok ke arah pasar tua. Di sana, ia berhenti di depan toko kain, lalu toko ikan, lalu kios peralatan rumah tangga. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas keluar dari pasar dengan membawa kantong besar berisi seekor ikan lele segar, benang nilon tipis, lem tembak dan bulu ayam, sebidang kain beludru hitam, dan karung kosong dari goni. Seorang pedagang yang mengenalnya tak tahan bertanya, "Tuan Abu, mohon maaf, tapi apa yang hendak Anda lakukan dengan benang dan ikan lele di tengah hari begini?" Abu Nawas tersenyum kecil. "Saya sedang mengejar bayangan, tapi jangan bilang siapa-siapa." Pedagang itu ternganga. "Bebayangan yang seperti di bawah kaki kita? Tentu, yang lain kan tidak bisa disuruh menari atau membaca puisi. Jadi saya pilih yang bisa kabur jika ditangkap." Ia meninggalkan pedagang itu dengan mulut terbuka dan kepala penuh tanda tanya. Sore menjelang, Abu Nawas kini berada di rumahnya yang tenang. Di halaman kecil itu, ia menggelar tikar dan meletakkan semua barang belanjaannya dengan rapi. Seekor kucing kampung, belang 3, duduk memandangnya dari sudut teras kucing yang biasa datang tiap ia menanak nasi. "Kau pasti tak mengerti, ya?" katanya sambil mengelus kepala si kucing. "Tapi hari ini, aku harus membuat orang percaya bahwa bayangan bisa ditangkap." Ia mengambil karung goni, membentangkan kain beludru hitam di dalamnya, lalu memotong-motong bulu ayam dan menempelkannya ke tubuh ikan lele. Lalu ia mengikatnya dengan benang nilon agar bisa menggantung melayang saat ditarik ke atas. Ia mengangkat hasil rakitannya ikan lele bersayap yang tampak menggelikan, tapi cukup dramatis. Terlihat seperti makhluk aneh dari legenda yang gagal disensor. Kalau bayangan bisa bermimpi, mungkin beginilah rupa mimpi buruknya, gumam Abu Nawas sambil tertawa kecil. Tepat saat matahari berada di puncaknya, Abu Nawas keluar ke lapangan kecil di belakang rumah. Ia berdiri di tengah lapang, menatap bayangannya sendiri. Bayangan itu, karena posisi matahari tepat di atas kepala, tampak hampir hilang, hanya sepetak gelap di bawah kakinya, kecil dan kabur. Inilah momen yang tepat. Ia mengambil karungnya yang telah disiapkan dan mulai menangkap bayangan. Dengan gaya dramatis, ia membungkuk, mengepakkan karung ke tanah, pura-pura kesulitan. "Ayo masuk, kau sudah cukup bebas hari ini, tak perlu menghindar." Seorang tetangga yang melihat dari balik jendela nyaris menjerit karena mengira Abu Nawas kerasukan. Tapi anak-anak di sekitar malah berkumpul, tertawa dan bersorak. "Lihat, Paman Abu sedang nangkap bayangannya sendiri. Itu ikan bersayap, dia mau terbangin bayangan." Abu Nawas menoleh, lalu memberi isyarat agar mereka diam. Bayangan itu pemalu. Kalau terlalu banyak orang lihat, dia malah kabur lagi. Anak-anak langsung menutup mulut, tapi matanya berbinar. Abu Nawas menyelipkan ikan bersayap ke dalam karung, menggulungnya rapi, dan mengikat ujung karung dengan benang halus.
Ia menepuk karung itu pelan seperti seseorang yang baru berhasil menangkap harimau gaib. "Baiklah," bisiknya. "Waktunya kita bawa dia ke istana." Saat azan asyar mulai menggema, Abu Nawas berjalan kembali ke istana. Di pundaknya tergantung karung besar dan ringan. Di dalamnya bukan bayangan sesungguhnya, melainkan gambaran kelicikan, akal sehat, dan sedikit imajinasi. Orang-orang memandangnya dengan penasaran. Beberapa melambaikan tangan, beberapa hanya menggeleng pelan sambil tersenyum. Namun Abu Nawas tetap tenang. Baginya, tantangan mustahil bukan untuk ditaklukkan dengan kekuatan, melainkan dengan kecerdikan yang bisa membuat siapapun lupa bahwa mereka sedang ditipu. Karena pada akhirnya, pikirnya, yang dicari raja bukan benar-benar bayangan, tapi seseorang yang cukup gila untuk mencobanya dan cukup waras untuk membuatnya tertawa. Dan langit Baghdad pun mulai berubah warna. Mentari mulai turun dari singgasananya, sama seperti raja yang nanti akan tersungkur karena tawa. Sore hari menyelimuti istana Baghdad dengan cahaya keemasan yang menenangkan. Sinarnya menembus jendela kaca patri aula utama, menari-nari di lantai marmer, menghiasi dinding-dinding ukiran dengan pantulan warna yang memukau. Tapi di dalam hati Raja Harun al-Rasyid yang duduk anggun di singgasana, ada gejolak lain. Penasaran yang membara, apakah si licik itu akan datang? Gumamnya pelan sambil mengaduk syarbat mangga dengan jari cincin. Atau mungkin ini kali pertama Abu Nawas benar-benar gagal? Di sekelilingnya, para menteri berbisik-bisik. Salah satu dari mereka membawa papan bertuliskan, "Aku pendusta, persiapan hukuman jika Abu Nawas tidak bisa memenuhi tantangan." Para pelayan berdiri tegak di dinding, dan beberapa penari yang tak kebagian tugas hari itu diam-diam menonton dari balik tirai. Jam pasir istana telah dibalik sejak zuhur. Waktu makin menipis. Matahari sudah bergerak turun. Bayangan-bayangan di aula mulai memanjang lagi. Lalu, Abu Nawas masuk mengenakan jubah kelabu, topi bundar miring ke kiri, dan karung goni tergantung di bahu kanannya. Ia berjalan dengan langkah pelan, setiap gerakan seolah disengaja untuk menciptakan ketegangan. Di pundaknya, seekor kucing belang duduk tenang, seperti ajudan pribadi. Semua menatap, raja bersandar ke depan. "Abu Nawas," ucapnya, suaranya tenang namun tajam. "Kau datang, dan karung itu." Abu Nawas menurunkan karungnya dengan hati-hati, meletakkannya di tengah aula, lalu membungkuk dengan gaya dramatis. "Tuanku yang mulia, izinkan hamba mempersembahkan." Bayangan yang berhasil hamba tangkap, suasana hening. Bahkan napas para pelayan terdengar jelas. Abu Nawas perlahan membuka simpul karung. Semua orang mencondongkan tubuh. Dan dari dalam karung itu, keluar seekor ikan lele bersayap bulu ayam tergantung di seutas benang yang nyaris tak terlihat. Ikan itu melayang pelan saat Abu menarik benang dari langit-langit aula yang tadi sudah ia siapkan sebelumnya. Bayangannya jatuh ke lantai, sedikit goyah karena angin kipas. Sayapnya mengepak lemas, seperti makhluk aneh dari negeri dongeng yang tersesat di ruang kerajaan. "Apa ini?" tanya raja. Suaranya datar, bibirnya menahan senyum. "Ini adalah bayangan yang lelah, tuanku. Ia sempat kabur, tapi setelah saya kejar sejak zuhur, akhirnya ia menyerah. Namun sayang, saat hendak saya tangkap, ia justru mati karena ketakutan." "Mati?" "Ya tuanku, mati. Saat sedang bermimpi terbang." Abu Nawas menatap sang raja dalam-dalam, seolah menaruh makna serius dalam kata-kata konyolnya. Ia kemudian mengambil kain beludru dari karung dan menutup ikan bersayap itu pelan-pelan, seperti seorang pemakaman mengubur pahlawan perang. Hening sejenak, semua orang bingung apakah harus tertawa atau menunggu reaksi raja. Raja Harun al-Rasyid masih menatap ikan bersayap itu. Lalu ia menatap bayangannya sendiri di lantai. Ia bergumam, "Bayangan,
mati karena mimpi. Kemudian seperti pintu yang didobrak humor, raja tertawa. Keras, terbahak, tangannya menepuk lutut, tubuhnya berguncang, cangkir syarbet nyaris jatuh dari tangannya. Hahaha, Abu Nawas, kau benar-benar gila, tapi aku menyukai kegilaanmu. Menteri yang membawa papan bertuliskan "Aku pendusta" perlahan menyembunyikannya di balik punggung. Para pelayan menutup mulutnya, tapi tak mampu menyembunyikan cekikikan. Si kucing belang ikut mengeong dan melompat ke pangkuan raja yang kini sangat terhibur. Setelah tawanya mereda, raja berkata sambil menyeka air mata. Kau tahu, Abu Nawas, aku tahu ini bohong. Semua orang tahu. Benar tuanku, jawab Abu Nawas. Tapi hamba berhasil melakukan yang lebih sulit. Membuat kebohongan terasa lebih menyenangkan daripada kebenaran. Raja menatapnya lama. Dan itulah kenapa aku selalu memanggilmu kembali. Raja berdiri, menatap seluruh aula, dan berkata lantang. Hari ini, Abu Nawas tidak hanya menunaikan tugas, ia mengajarkan sesuatu, bahwa dalam dunia yang seringkali terlalu serius, kita butuh seseorang yang mampu menertawakan bayangannya sendiri. Dan membuat kita percaya bahwa keajaiban masih bisa datang dari benang, ikan lele, dan sedikit kebodohan. Aula meledak dalam tepuk tangan. Tak ada satupun yang bisa menandingi kecerdasan jenaka Abu Nawas hari itu. Dan sore pun bergulir dengan langit keemasan, menyaksikan perayaan kecil yang akan diingat oleh seluruh Baghdad sebagai hari di mana bayangan nyaris jadi kenyataan. Senja turun perlahan di langit Baghdad, mewarnai istana dengan cahaya jingga yang hangat. Bayangan pohon-pohon kurma memanjang ke arah aula kerajaan, seolah ikut memberi salam hormat kepada satu peristiwa yang akan dikenang sepanjang masa. Hari ketika bayangan ditangkap dan dibebaskan. Dengan tawa. Di dalam aula, Raja Harun al-Rasyid masih berdiri di depan singgasana. Matanya bersinar penuh puas. Ia memandangi Abu Nawas yang tetap berdiri tenang di tengah ruangan, tanpa jubah mewah, tanpa sepatu mahal, tapi membawa sesuatu yang lebih berharga. Akal sehat yang dibungkus humor. Raja mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua diam. Ia lalu berkata dengan nada formal, namun penuh rasa hormat. Abu Nawas, apa yang kau lakukan hari ini bukan hanya menghiburku. Kau telah menunjukkan pada seluruh istana bahwa akal yang tajam bisa menembus dinding perintah yang mustahil. Tuanku terlalu memuji, sahut Abu Nawas merendah. Saya hanya ingin tidak diarak keliling pasar sambil bawa papan "Aku pendusta." Tawa kembali terdengar, tapi raja melanjutkan dengan suara lebih lantang. Maka sebagai tanda penghargaan atas kecerdasan dan kelicikanmu hari ini, pelayan kerajaan maju ke depan membawa baki emas berisi simbol-simbol hadiah kerajaan. Raja mengumumkan, 1 peti penuh koin emas dinar Baghdad cukup untuk membuat Abu Nawas tidak perlu menulis puisi demi makan selama setahun. 2. Seekor keledai cerdas bernama Zilal, yang konon bisa mengenali bayangan majikannya, dan tidak mau berjalan jika tak ada cahaya. 3. Sebuah rumah kecil di tepi sungai Tigris lengkap dengan taman belakang, agar Abu Nawas bisa bermain bayangan kapan saja. 4. Dan yang paling unik, kalung emas untuk kucing belang. Karena tanpa bantuan aktor berbulu itu, kata raja, ikan bersayap tidak akan terlihat seperti bayangan yang melawan takdir. Para menteri meski iri, tak bisa tidak mengakui. Ini adalah kemenangan Abu Nawas yang paling brilian. Raja lalu mengangkat selembar gulungan yang ditulis dengan tinta emas. Di hadapan semua orang, ia berkata, mulai hari ini aku anugerahkan gelar baru untukmu, wahai Abu Nawas, Menteri Bayangan dan Kebijaksanaan Halus. Abu Nawas mengangkat alis. Bayangan dan kebijaksanaan halus? Bukankah itu dua hal yang selalu luput dari perhatian manusia, tuanku? Justru itu, jawab raja.
Kau yang mampu memperlihatkan apa yang selama ini tersembunyi. Bahkan bayangan pun kau buat menjadi tokoh utama. Tepuk tangan bergemuruh. Para pelayan membungkuk. Para menteri meski gengsi mengangguk pelan. Malam mulai turun saat Abu Nawas keluar dari istana, menuntun keledai Zilal, membawa kantong emas yang diikat kain tipis, dan kucing belang di pundaknya mengenakan kalung emas yang berkilau terkena cahaya bulan. Di sepanjang jalan, orang-orang Baghdad menyapanya. Abu Nawas, apa benar kau menangkap bayanganmu sendiri? Tidak, jawabnya santai. Saya hanya meyakinkan bayangan bahwa dia layak dilihat. Anak-anak tertawa, pedagang memberi hormat, dan bahkan seekor anjing jalanan ikut menyalak pelan, seolah menyapa pahlawan aneh mereka. Malam itu, di teras rumah barunya, Abu Nawas duduk sambil menatap langit dan berkata pelan pada dirinya sendiri. Kadang untuk menghindari hukuman karena tidak bisa menangkap sesuatu yang mustahil, kita cukup membuat orang percaya bahwa yang tak tertangkap itu justru punya makna. Si kucing mengeong pelan, keledai mengunyah rumput, dan bayangan Abu Nawas di tanah seolah tersenyum.